Halo guys, berjumpa dengan saya kembali di Horror or Terror. Kali ini, saya akan membahas tentang sebuah rumah hantu Amityville yang berlokasi di 112 Ocean Avenue, Long Island, New York, Amerika Serikat. Siapa yang tidak mengenal kisah pembunuhan mengerikan sekaligus kisah hantu yang terjadi di rumah ini? Bahkan, kisah horornya telah dijadikan novel dengan judul The Amityville Horror: A True Story. Bukan hanya novel, kisah horornya juga dijadikan film layar lebar. Keluarga DeVio membeli rumah tersebut pada tahun 1965 dan selama 9 tahun mereka menempati rumah tersebut. Tidak ada hal yang aneh sampai pada saat mereka semua ditemukan tewas. Kisah berawal pada tanggal 13 November 1974 sekitar pukul 18.30. Ronald Butch DeVio Jr. tiba-tiba menyerok masuk ke Henry's Bar dan sambil berteriak, ia mengatakan bahwa seseorang telah membunuh orang tua serta adik-adiknya. Selain itu, dia juga melaporkan hal tersebut ke aparat setempat. Saat tiba di lokasi pembunuhan tersebut, terlihat 6 orang korban, yaitu Ronald J. DeVio berusia 43 tahun, istrinya Louise berusia 42 tahun, kedua putra mereka John berusia 9 tahun, dan Mark berusia 12 tahun, serta kedua putri mereka Allison berusia 13 tahun, dan Dawn berusia 18 tahun. Semua korban tersebut ditemukan tewas di tempat dengan luka tembakan. Mereka semua ditembak dengan menggunakan senapan berburu seri 35 Merlin saat mereka tertidur. Dan satu-satunya yang selamat ialah anak sulung mereka, Ronald Butch DeVio Jr. Ia selamat bukan tanpa alasan, melainkan karena dialah pelaku penembakan tersebut. Motif pembunuhannya juga tidak diketahui. Akan tetapi, pelaku berkata bahwa ada suara di rumah itu yang membuatnya melakukan hal tersebut. Tapi akhirnya disimpulkan bahwa motif pembunuhannya adalah untuk mendapatkan asuransi jiwa dari kedua orang tuanya. Dan akhirnya, ia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Pada Desember 1975, 13 bulan setelah kejadian tersebut, rumah itu ditempati oleh pasangan suami istri bernama George Lutz dan Kathleen, beserta 3 anak mereka. Mereka mendapatkan rumah mewah tersebut dengan harga yang sangat rendah, yaitu hanya senilai 80.000 US dollar. Di dalam buku karangan J. Anson, Lutz menceritakan, sebelum pindah ke rumah tersebut, mereka memanggil seorang imam Katolik bernama Mencuso untuk memberkati rumah tersebut. Tapi sebenarnya, nama dari imam Katolik itu adalah Ralph J. Pecoraro yang sengaja disamarkan untuk menjaga privasi imam Katolik tersebut. Akan tetapi, imam Katolik tersebut malah mendengar sesuatu yang tak kasat mata yang menyuruhnya untuk pergi dari rumah tersebut. Lutz juga menambahkan bahwa imam Katolik tersebut juga mendapatkan pukulan dari sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Lutz berkata, setelah mereka menempati rumah tersebut, banyak hal aneh yang terjadi. Mulai dari cairan aneh yang keluar dari langit-langit rumah, penampakan anak kecil dengan mata merah, dan sang istri yang melayang dari atas tempat tidurnya, dan masih banyak lagi hal aneh yang terjadi yang disampaikan olehnya. Setelah 28 hari di rumah tersebut, mereka akhirnya meninggalkan rumah itu. Lutz mengatakan tidak tahan lagi jika harus tinggal lebih lama di rumah itu. Pindahnya keluarga Lutz dari rumah tersebut menarik banyak perhatian orang, termasuk diantaranya pasangan demonologi bernama Ed dan Lorraine Warren yang menyelidiki rumah itu pada tanggal 6 Maret 1976. Pada tahun 1977, seorang paranormal bernama Hans Holzer juga mendatangi rumah angker tersebut dengan membawa seorang perantara yang mengklaim bisa berbicara dengan roh. Dalam kondisi kerasukan, Holzer mengatakan bahwa arwah kepala suku Indian yang marah karena rumah tersebut dibangun di atas pemakaman keramat. Namun, semua yang dikatakan Holzer tidak diterima oleh suku Montaukett di Long Island, karena menurut mereka tidak ada makam di Amityville. Dan akhirnya, kontroversi dari rumah berhantu Amityville berakhir. Pengacara Ronald Butch DeVio Jr.
yang bernama William Weber mengakui bahwa ia dan George Lutz mengarang semua kisah ini dengan tujuan meringankan tuntutan persidangan dengan alasan bahwa Ronald Butch DeVew Jr. membunuh karena pengaruh roh jahat. Selain itu, George Lutz juga mengarang cerita ini untuk membuatnya kaya raya. Pengakuan yang disampaikan pengacara bernama Weber tersebut juga diteguhkan oleh istri Ronald Butch DeVew Jr. Baginya, kisah hantu Amityville itu hanyalah kebohongan. Pada tahun 1977, setelah keluarga Lutz pindah, rumah tersebut ditempati oleh keluarga Jim dan Barbara Cromartie. Keluarga Cromartie tinggal selama 10 tahun di sana dan akhirnya memutuskan untuk pindah bukan karena gangguan roh jahat, melainkan gangguan dari para turis yang ingin melihat rumah tersebut. Menurut saya pribadi, kisah horor Amityville tersebut hanyalah merupakan karangan saja. Mengapa saya berpikir demikian? Pertama, sejak awal keluarga DeVew pindah ke Amityville pada tahun 1965 sampai malam kejadian terbunuhnya mereka oleh anak sulung dari keluarga tersebut di tanggal 13 November 1974, tidak ada kejadian aneh apapun yang terjadi di rumah tersebut. Dan yang kedua adalah, mengapa setelah keluarga Lutz pindah dan selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh keluarga Cromartie, tidak ada kejadian aneh apapun di rumah tersebut. Dan alasan mereka pindah juga karena terganggu dengan para turis yang ingin melihat lokasi tersebut. Dan yang ketiga, dalam pemeriksaan dokter dan psikiater, Ronald Butch DeVew Jr. memiliki kepribadian antisosial dan ia juga mengonsumsi heroin dan LSD. Ia juga memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Jadi, kesimpulan saya, alasan dibuat cerita horor Amityville ini adalah: pertama, agar tersangka, yaitu anak sulung keluarga tersebut bernama Ronald Butch DeVew Jr. mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan ia membunuh di bawah pengaruh makhluk gaib. Dan yang kedua, keluarga Lutz melihat kesempatan besar untuk mendapatkan kekayaan dari rekayasa cerita ini. Jadi, menurut kalian sendiri, apakah kisah Amityville horror ini adalah sebuah kisah hantu sungguhan atau hanya kebohongan belaka? Jika di antara kalian memiliki informasi lebih tentang kisah Amityville ini, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sekian video dari saya. Apabila kalian suka videonya, jangan lupa diklik like-nya dan di-subscribe channelnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.